dia. Pada akhirnya sirine sudah berbunyi, ini tandanya sudah akan segera dimulai untuk round kita yang ketiga malam hari ini. Hayu, langsung kita masuk ke round ketiga kita pada hari ini, yaitu di Purgatory. Tapi kali ini rupanya ada tim dari Rebellion Tabor yang sudah mulai menguasai area Mod House sendirian saja. Sementara pesawatnya kali ini bergerak dari area ujung dari Skillots menuju ke arah sentral. Ini bakal sangat mudah untuk tim dari Eko Esports menusuk menuju ke arah sentral kalau misalkan tidak ada gangguan dari tim lain ya. Yes, betul sekali. Kita lihat kali ini Waduh, juga, sama Onyx lagi dong. Sama Onyx lagi. 3 tim. Ada GPX yang dimana 2 orang. Tapi kayaknya dari GPX memilih untuk jalan yang lebih aman. Gua rasa bakal ke arah Mountain Villa. Biar split positionnya juga nggak gitu jauh sama Devito ya. Jadi kita di blue zone kali ini. Apakah bakal ditinju lagi? Dibalas kita lihat tinju. Tinju dibalas tinju kah? Aduh, bukan gitu. Bukan, itu game yang lain. Kita lihat kali ini sudah ada Onyx Olympus yang lagi dan lagi harus berjumpa dengan tim Eko Esports. Yes. Apakah akan terjadi hal yang sama, jadi dejavu atau kayak mana nih, kita masih penasaran. Nggak tahu nih kita nih. Tapi ini terlalu sabar. Ini gak akan bisa tinju-tinju karena Ekonya pasti udah dapat senjata juga. Betul, dari kedua tim ini udah dapat senjata. Segitu pun dari kedua tim ini berbagi apa ya, dua area yang berbeda gitu. Ekonya ada di arah atas, sementara untuk Onyx Olympusnya sendiri ini ada di area bawah. Jadi mereka masih bisa nge-spot satu sama lain. Jadinya masih cukup aman. Kalaupun mau cabut dari Eko ya masih oke lah ya. Dengan adanya suara vehicle yang kita dengar, ini mungkin jadi informasi untuk tim Onyx Olympus kalau misalkan anak-anak dari tim Eko sendiri ini udah cabut ke arah belakang. Tapi kali ini kita melihat ada satu orang yang terkunci, ada Chelsea. Sementara Jafranya udah mati langkah banget, ada di pohon, terus nggak ada gluol, nggak bisa cabut juga ke arah belakang. Kali ini tentunya sudah bakal dikeluarkan. Ada Amerta yang begitu ancam, tapi masih ada backupan dari seorang Heyu yang sangat-sangat cepat berhasil menumbangkan satu player bule di sana. Oke, Rebellion Tabor kali ini sudah mulai mendapatkan tempo permainannya atas buaya yang sudah mereka peroleh. Tapi kita move lagi ke arah Island of Gods. Dan sisi lain kita lihat Gardu berhasil menumbangkan seorang Justin. Hati-hati, tembakan peringatan sudah mulai diterima oleh seorang Ian, namun tidak bergeming sama sekali. Pantang mundur, Ham XD pun berhasil terjatuh begitu saja. Kita juga dari Ian masih memberikan terpressure juga teman-teman dari tim IOG. Hati-hati, ada granat dari Ian pun langsung melaju, tapi ternyata tidak sempat. Ada tembakan dari seorang Azriel yang juga melejit di Bigan. Yes, Jafra kali ini bakal menampilkan dari satu orang Chelsea kali ini. Dan akhirnya ada Pillars OP harus ditumbangkan oleh Island of Gods di posisi ke-12. Dan ini dia sebetulnya dari kedua tim ini follow up-nya sama-sama cepat. Anak-anak dari The Pillars OP juga naik ke arah sana. Dari Ayo juga melaju ke arah sana ketika Jafra dan juga Chelsea ini saling tertahan satu sama lain. Dari kedua orang ini sama-sama mati langkah gitu bisa kita bilang. Tapi follow up dari kedua tim ini cukup cepat sehingga dari kedua tim ini bisa melakukan team fight dengan sangat seimbang sebetulnya kalau kita lihat. Tapi akhirnya dari The Pillars OP harus apa ya, mengakui keunggulan dari tim Island of Gods. Island of Gods, betul sekali. Dari Island of Gods sendiri kali ini bisa menunjukkan permainan yang sangat baik ya. Tentunya yang berhasil memulangkan satu tim pada awal permainan tentunya akan menjadi mental boosting juga untuk Island of Gods itu sendiri. Namun kita move ke arah POV dari teman-teman Kings Esports kali ini. Ya bisa gue bilang Kings Esports dari round pertama sampai round ketiga mereka cukup konsisten ya. Mereka selalu bisa untuk melewati fase-fase sulit ketika bertemu dengan tim musuh gitu. Dan gue penasaran apakah round ketiga kali ini dari Kings Esports masih konsisten ataukah ada penurunan performa ketika di round kedua tadi mereka gagal mendapatkan buyah gitu ya. Iya ya, tapi secara kalau misalkan ngomongin soal objektifnya, gua rasa anak-anak dari Kings ini dapat lah ya. Kalau misalkan kita ngomongin soal apa yang harus mereka hadapi di awal-awal fase seperti ini di early game, mereka bisa kita bilang cukup kuat lah. Tadi juga mereka berhasil ngeratain anak-anak dari tim Madora Prime Esports juga. Tapi yang jadi kendala untuk mereka adalah middle until late game. Ini yang jadi kendala untuk anak-anak dari tim Kings Esports. Mereka masih apa ya, kurang siap mungkin untuk menghadapi pressure di area mid sampai menuju ke area late game. Tapi gue yakin, gue rasa itu juga nggak bakal selamanya
menjadi pressure yang tinggi untuk anak-anak dari Kings Esports. Mereka juga bisa bangkit, mereka bisa masuk ke area late game dengan bekal yang sudah mereka miliki di game di early game, sorry ya. Benar sekali. Nah, ini dia standing ground-nya di mana Aura Ignite masih memimpin dengan 32 poin perolehan yang mereka dapatkan. Namun sebentar Eko Esports kali ini harus berhadapan dengan Galaxio di mana Ahnaf cukup terjepit posisinya, di mana Eko Esports komit langsung ke satu orang. Tapi di belakang ternyata Kojanya berhasil terjatuh. Ombak pun langsung hilang begitu saja. Akan menjadi next target dari seorang Nuts. Coba di revive tapi gak akan dikasih waktu buat revive. Langsung ditabrak, dimasukin ke dalam Chronoya. Masih ada backup kah? Kalian Kimis coba untuk mundur terlebih dahulu. Reset lagi terlebih dahulu, grup dulu, dan ternyata ada landmine yang connect terhadap seorang Koja. Ada 3 player dari tim Eko Esports pun harus ditumbangkan. Bakal dikejar, satunya nggak akan dibiarin buat hidupin. Itu dia Kucai dalam bahaya kali ini. Tidak bisa kemana-mana. Bakal coba ditungguin aja dari seorang Kucai yang coba untuk menggunakan deep lane. Bakal diras begitu saja. Ada Eko Esports harus puas di posisi ke-11. Sangat tidak baik. Mengerikan sekali, wah ya ampun. Apalagi gak Onyx Galaxio, tapi satu landmine yang tadi dipasang oleh seorang Gare ini benar-benar mengganggu. Satu notification di device seorang Gare ini ngebuat anak-anak dari tim Onyx Olympus balik ke area sentral, padahal mereka udah ninggalin sentral, tapi landmine-nya meledak. Kena satu orang dari satu player dari Eko Esports. No, lihat Onyx dapat 1 kill loh. Iya. Itu landmine pembawa keberuntungan ya guys ya. Tapi tetap tujuannya sama. Mereka itu sama-sama pengen menjatuhkan Eko Esports tadi dari kedua tim itu, dan akhirnya landmine-nya beruntung bisa connect ya ternyata. Dan kita back to the game di mana kali ini teman-teman yang bertanding yang masih ada di zona aman mereka mungkin akan terlibat pertempuran. Sebentar lagi baru aja gue mau ngomong pasti ada yang berantem bentar lagi. Tiba-tiba Onyx Olympus kali ini langsung saja menerima beberapa hit atas GPX Esports Bigan. GPX, sorry, this is Galaxio. Tapi coba diamotin lagi. Ini bukan Eko Esports tadi harus tumbang dan Galaxio hanya tersisa harusnya mungkin ada berdua dari tim Galaxio itu sendiri yang masih bisa survive dari area sentral untuk melarikan diri. Dan mungkin info dari tim Onyx Olympus ini masih anak-anak dari tim Eko Esports, tapi Eko Esportsnya ini udah benar-benar tumbang di hadapan tim Galaxio berkat upaya tembakan yang dilepaskan, dan kuncinya adalah landmine dari seorang Gare. Landmine Garenya connect ke Eko satu player. Terus tadi Randy atau Kimit, lupa lagi, ada Randy pokoknya nembak pakai SKS dan dapat 1 knockdown. Tiba-tiba motornya langsung 2-3 beli beras ras. 2-3 beli beras ras. Iya gitu. Itu kan udah knock 1 nih. Info dari tim Galaxio mereka udah dapetin 1 knockdown. 1 knockdown dengan menggunakan SKS. Ya udah langsung hajar. Ternyata yang knocknya itu 2. Karena ada landmine dari Gare, itu yang ngebuat manpower dari tim Eko Esports ini satu persatunya terkikis dan udah lemes banget, udah mau war. Musuhnya berempat lah, kita berdua mesti nge-revive dulu tadi keputusannya. Sehingga Kucai tidak memiliki space lagi untuk cabut, karena memang pengejaran yang dilakukan oleh tim Galaxio ini benar-benar komit untuk menghajar orang terakhir yang tersisa. Yes, betul sekali. Karena tadi juga teman-teman dari Galaxio ternyata benar-benar nggak ngasih kesempatan Kucai untuk mundur. Padahal sebenarnya dari Eko Esports kita sudah bisa mulai membaca strategi mereka, bahwa Kucai selalu menjadi orang terbelakang yang dimana ketika Eko Esports 3 orangnya tumbang, dia diutus untuk pergi sejauh mungkin untuk merevive teman-temannya. Tapi tadi terbaca oleh Galaxio yang akhirnya Kucainya dicegat, nggak boleh pergi, nggak boleh ngebangunin lagi Eko Esports yang lain, dan itu menjadi akhir perjalanan dari Eko Esports. Tapi kita move lagi nih. GPX Esports akhirnya sudah mulai terdengar. Kenapa ini ada kejar-kejaran antara 3 tim? Ya ampun. Dari Rebellion Tabor sudah mulai memberikan 1 tembakan ke seorang Justin. Masih ada respon gol yang cukup baik. Namun kita dari seorang Zero pun Mr. Home harus berhasil dijatuhkan. Masih ada backup yang cukup baik ternyata dengan wall yang sudah mulai di pop up dari Zero pun coba untuk memberikan pressure terhadap GPX Esports, mengalihkan perhatian ketika Mr. Home sedang di backup. Ya, ada juga penurunan performa dari tim GPX yang masih belum kembali sampai di hari ini. Tapi kita melihat ada sebuah pertempuran yang terjadi, ada suara pelontar juga yang diledakan. Bahkan kali ini sudah ada Tiger yang berhasil ditumbangkan juga Forsyth. Kepencet skop, sudah melepaskan tembakan, tapi akhirnya harus tertumbang juga oleh Madura Prime Esports lagi-lagi. Dan ini dia Kings Esports yang selalu bisa menghadapi semua problematika di awal sampai ke area mid game. Yang jadi pertanyaan atau yang harus dipertahankan, yang harus dibangun oleh
tim Kings Esport adalah mereka harus juga bisa menghadapi semua problematika dari mid game sampai ke late game. Yes, harus menghadapi problematika dari mid game ataupun sampai nanti ke late game. Tapi cukup baik, cukup stabil Rebellion Tabor bisa gua akuin walaupun hanya bisa mengumpulkan 2 poin eliminasi sampai sekarang. Tapi gak masalah, masih ada 9 tim dan bahkan di posisi yang seperti ini menurut gua agak kurang enak ya karena mereka juga terspot kehadirannya dari sisi yang cukup banyak. Dan mungkin menurut gua dari Rebellion Tabor harus sedikit lebih berhati-hati lagi. Tapi ada triple kill tadi yang gua lihat dan oh my god, ini apa circle-nya? Ini Kenapa? buset. Itu berenang kah nanti wilayahnya? Tapi ini gak Zonanya aneh. Onyx. Itu circle-nya Onyx kayak gitu tuh. Biar kalau Onyxnya di sana, tapi yang di sana itu udah aura. Udah aura. Nah, karena Onyxnya ngerubah drop zone mereka ke area sentral gitu. Biasanya kan mereka ada di pulau sebelah kiri tuh, mungkin di area mod house-nya, mod house apa? Mountain Villa. Ya. Yang mungkin bisa mereka pilih, tapi anak-anak dari tim Onyx Olympus mereka memilih untuk ada di area sentral dan masuk ke area Brasilia. Zonanya justru sudah diamankan oleh tim dari Aura Ignite. Dan kali ini bakal ada fight yang terjadi. Sorak-sorak kali ini ada Kajol berhasil menumbangkan Bang, bahkan rupanya langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Kajol mendapatkan quadra kill sejauh ini. Satu orang terculik dari Island of Gods harus mengurungkan niatnya untuk melakukan rush menuju ke arah Tang City Esports karena satu membernya sudah terculik. 3 orang yang tersisa, bahkan Lord juga tadi sempat dikenakan oleh salah satu player dari Kings Esports. Wow, ini sih tapi kalau lu lihat ya bener-bener hektik banget di daerah sini. Bener-bener crowded banget gitu kan karena ada banyak banget tim yang berada di daerah tersebut atau dekat dengan circle yang selanjutnya. Kita lihat juga dari Tang City yang sudah coba untuk berjaga-jaga saling setup IOG dan juga Tang City ya. Dimana belum ada tembakan pembuka dari masing-masing tim dan pintu masuknya ditutup juga tuh sama Island of Gods. Mungkin salah satu jalan kalau mau mereka ngeras, tapi gue rasa dari Tang City ternyata tidak mau ambil resiko. Mereka coba bermain ke arah objektif aja. Mereka coba ngamanin dulu circle, baru mereka pikirkan lagi game. Tapi Onyx Olympus ternyata harus posisi ke-9 berhasil ditumbangkan oleh teman-teman dari Galaxy. Oh my god, Tang City ternyata tidak berbuah manis. 2 player yang dijatuhkan Dir. Kali ini sisa seorang diri dan Axe Joy masih berhasil ditumbangkan 2 orang. Oh my god, Dir! What a nice clutch play dari seorang Dir yang masih berhasil menyelamatkan timnya 4 kill oleh dirinya sendiri. Oh my god. Kenapa bisa kayak gitu? Tapi ini dihasilkan Charles Buster yang bisa membahayakan di tangan yang tepat. Tapi yang kita melihat ada Kings. Rupanya dia pun tereliminasi. Lah, saya bingung. Itu ada pelontar kena diri sendiri dan meratakan para member dari Rebellion Tabor. Aduh, mungkin harus diperhitungkan lagi Pak itu akurasi lemparannya. Jangan memantul. Kalau Bener sih, rata. kalau mantap betul, oke, ini memantulnya ke tim sendiri ya kan. Dua-duanya rata. Iya, dua-duanya rata. Solid banget. Buset. Solid. Keren sih, dan ini dia problematika lagi-lagi dari Kings Esports. Tapi kali ini Dir dualnya sudah mulai dihancurkan dengan Skyler juga. Tapi kali ini lagi-lagi 4 orang bakal melepaskan pressure menuju ke arah seorang Dir sendirian. Tapi kali ini Dir lagi-lagi masih bisa mendapatkan satu orang, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Kali ini menyisakan 2 orang saja dari Island of Gods. Kali Ini ini gak ada logis sih. granat yang sudah mulai connect ke arah dirinya. Dir. Tapi kali ini Dir harus lebih bersabar lagi. Coba dikekang lagi shotgunnya dimasukin ke dalam kerong seorang Dir. Kali ini 2 orang yang bakal menjaga tingginya. Kali ini diberikan dalam belakang dan harus sudah tumbang pada akhirnya di posisi ke-5. Well, at least dari seorang Dir sudah menunjukkan performa yang sangat maksimal. Dia sendirian bisa ratain 5 orang, apalagi yang tadi dia clutch play 4-nya. Harus di nerf sih itu. Harus di nerf. Dirnya. Dirnya jangan main nih habis ini ya. Dirnya harus Habis di nerf. habis sakit minggu ini tahunya jago banget ya. Parah. Apa harus sakit dulu? Aduh. Dan kali ini Jangan. Oh. bakal ada fight lanjutan antara Bigetron Rosugo bersama dengan anak-anak dari tim Galaxio yang rupanya masih survive hingga detik ini. Sudah ada 1 buah pelontar yang dikonekkan ke depan, tapi poinnya harus tereliminasi. Kali ini Keong sudah mulai melakukan charge dari shotgunnya dan kali ini Keongnya harus ditumbangkan rupanya. Bergerak ke arah belakang Mai Putra, harus ditangkap basah oleh seorang Haidan. Sekali lagi dipulangkan ke arah lobby, tapi Kimerji harus melakukan juga. Bakal sudah diselamatkan, Haidan pun harus tereliminasi karena ada tembakan dari Faiz rupanya. Ya ampun. Ya ampun, Faiz. Kenapa lone survivors kita di round kali ini banyak banget melakukan gameplay yang sangat unpredictable gitu ya. Tapi kita lihat kali ini Aura Ignite masih dengan 0 poin eliminasi namun sudah masuk ke top 3. Bahkan top 2 kali ini Bigetron Rose juga berhasil dipulangkan. 2 player dari Island of Gods pun harus berhadapan dengan teman-teman dari Aura Ignite. Sudah mulai setup namun kita lihat ada seorang Jafra mempunyai vision yang cukup baik tentunya ke arah
teman-teman dari Aura Ignite itu sendiri. Yap. Coba ditandu, Rosman gak bisa terlalu maju lagi. Gluonya masih banyak sebenarnya, tapi dengan posisi yang seperti ini nggak enak dan gak menguntungkan juga buat Aura Ignite ini, Gan. Yes, masih ada komponen yang bisa digunakan oleh seorang Jafra dan juga Lord. Tapi secara resource duo ini sama-sama sisa satu doang. Sementara circle zonanya ini ada di arah anak-anak dari Island of Gods. Ini harus dimanfaatkan betul oleh anak-anak dari Island of Gods. Dan ini juga bakal jadi hal yang sulit banget buat IOG manfaatin Granat! areanya tersebut. Tapi kali ini granat sudah dilemparkan. Masih ada Nice. satu buah krono yang dipasang oleh seorang Rosman. Terkikis resource-nya sedikit-sedikit bergerak menuju ke sebelah kanan. Tidak bisa membagi vision ke sebelah kiri karena ketahuan. sudah kehilangan satu membernya. Sudah mulai ada upaya scouting dari kedua tim Jafra. Gluolnya udah habis kali ini, hanya bisa memanfaatkan sebuah batu yang bakal diupayakan untuk Dilas. pertahanan. Tapi kali ini Tylernya juga sudah mulai dilontarkan ke arah Guns. depan. Dilas Dua dari lawan tiga kanan. yang bakal terjadi kali ini. Sebuah gluol kembali dipasang. Rosmannya bergerak. Dari Jafranya atas. sudah tertembak kali ini. Jafra. Satu orangnya berhasil ditumbangkan, tapi Lord akankah menjadi penyelamat. Seorang berhasil ditumbangkan seorang Lord tanpa gluol yang terjadi kali ini. Dua orang berhasil ditumbangkan Lord. Satu lagi rupanya gagal. Dan lagi-lagi kali ini Buya untuk Aura Ignite.